Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bahagia bisa berjumpa lagi di channel YouTube saya bersama saya, yaitu Pendeta Samuel Simangunsong. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan sebentar, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan pujian, Engkau Tuhan yang setia.
Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah kami yang hidup. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Betapa baik Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau masih memelihara kami Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu akan membawakan renungan sederhana Tuhan. Biarlah renungan hari ini membuat hidup kami Bapa di sorga memiliki dampak yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita saat ini masih Tuhan pelihara kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini renungan sederhana, yaitu mengucap syukur yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Mengucap syukur tidak akan pernah berhenti. Saya akan ambil renungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Mengucap syukur tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus. Kita lihat dulu ayat yang ke-13. Bagian A saja. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13a. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu kalimat yang begitu luar biasa. Mengucap syukur yang tidak pernah berhenti dalam segala apapun kondisimu. Jangan pernah engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa engkau mengucap syukur apapun keadaanmu. Setiap hari awali langkahmu bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan apa? Mengucap syukur. Sebelum kita melakukan aktivitas, langkah awal kita yang pertama kali ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan langkah akhirnya kita pun harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang baik. Langkah akhir dalam kehidupan sehari-hari ialah mengucap syukur. Awali sebelum kita melangkah dengan mengucap syukur. Dan diakhiri dengan apa? Dengan mengucap syukur. Karena apa? Tuhan mau supaya hidup kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keadaan hari ini. Karena aku tahu Tuhan, keadaan hari ini Kau izinkan bagi kami. Supaya apa? Supaya kami dekat kepada Tuhan. Supaya hidup kami tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Tetap bersyukur, berserah kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika
kita tak berdaya, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya hidup kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini loh keadaanku, aku mengucap syukur. Tidak pernah berhenti. Di sini dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Jangan kita berhenti mengucap syukur. Karena apa? Disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka segala yang kita miliki atau kondisi kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Rasa syukur kita sudah berterima kasih Tuhan. Artinya kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan sukacita atas jemaat. Kalau engkau mau bersukacita setiap hari, awali dengan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan mau kita siang malam berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau siang dan malam berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, siang malam kami berdoa Tuhan. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah kurang pada iman kami? Tuhan mau supaya siang malam kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap hari bahwa hidupmu mau belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 di situ dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, selalu. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Yang pertama, jangan pernah putus engkau mengucap syukur. Jangan pernah putus-putus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, engkau harus selalu mengucap syukur di hadirat Tuhan. Mengucap syukurlah setiap hari. Engkau bisa lalui ini dengan baik. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Amin. Belajar mengucap syukur. Allah juga ingin supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama apa? Mengucap syukur, jangan pernah berhenti. Yang kedua, mengucap syukurlah selalu. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan surat ini. Tuhan bilang di dalam surat Paulus ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari, harus selalu mengucap syukur. Ketika kau sakit, belajar mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Alkitab mengatakan tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, di situ juga dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur. Kami wajib, hukum wajib. Wajib itu apa? Lakukan. Wajib. Amin. Wajib mematuhi peraturan-peraturan. Kata wajib ini lakukan setiap hari.
Kami wajib mengucap syukur, wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kamu. Supaya apa? Supaya imanmu makin bertumbuh. Supaya apa? Supaya engkau kuat. Haleluya. Mengucap syukur wajib. Wajib hukumnya Bapak Ibu. Haleluya. Wajib. Agar apa? Agar engkau dan saya melihat Tuhan bekerja. Amin. Makanya Alkitab mengatakan, belajarlah kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur selalu. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat, mengucap syukur itu wajib. Amin. 4 hal ini ketika kau lakukan setiap hari, kau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan, Tuhan terima kasih di keadaan ini. Supaya apa? Supaya imanku makin bertumbuh. Pengenalanku akan Tuhan bertumbuh. Haleluya. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk selalu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Alami kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami belajar mengucap syukur di dalam segala hal Bapa. Mengucap syukur di dalam kondisi apapun yang kami alami saat-saat ini. Kami terus belajar Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan hidup kami setiap harinya. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur di hadirat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akhiri pertemuan kami ini. Tapi kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa memberkati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri, sebelum saya tutup, saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk beribadah di gereja kita di GPDI Maranatha DKI Jakarta di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat, setiap hari Rabu
pukul 7 malam persekutuan doa. Hari Jumat ibadah tengah minggu jam 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah youth jam 7 malam. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan dilanjutkan pada pukul 10 pagi ibadah raya jam 10 pagi. Bersama dengan saya di tempat ini yang melayani. Minggu ini sudah di-sharekan, tapi yang pasti Tuhan akan melawat kita sekalian dan alami kuasa Tuhan di tempat kita ini. Jangan lupa datang. Tuhan memberkati. Shalom.